Pada mulanya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi tipu daya iblis membuat manusia tertipu dan menginginkan menjadi Allah. Akibat dosa ini, manusia menerima kutukan, yaitu maut. Tubuh telah rusak karena kutuk dosa. Ketidaktaatan kepada Allah membuat Allah harus menjauhkan pohon kehidupan dari Adam dan Hawa, supaya kita tidak mendapat kekekalan dalam tubuh yang sudah terkutuk. Kejadian 3 ayat 22 berkata, "Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Pada masa manusia hidup di zaman leluhur, seperti Adam, Henokh, Metusalah sampai Nuh, mereka masih memiliki tubuh dengan umur yang panjang. Tapi setelah itu, umur manusia semakin lama semakin berkurang. Bahkan pemazmur berkata bahwa manusia hanya berumur 70 tahun saja. Tidak mengherankan karena manusia semakin lama semakin bersekutu dengan dunia. Bukan hanya manusia yang telah rusak, tapi juga dunia ini. Iblis dengan tipu dayanya membawa kita manusia merusak tubuh, jiwa, bahkan raga. Tubuh kita dirusak dengan kebiasaan buruk, merokok, kemabukan, narkoba, makanan tidak sehat, bahkan kebiasaan rebahan seharian. Sehingga tubuh rusak, bahkan setiap generasi terjadi penurunan fungsi tubuh. Jiwa manusia juga dirusak dengan pornografi, emosi, tipu muslihat, sosial media, penyimpangan seksual, ideologi, ekstrim budaya, bahkan hedonisme. Akibatnya, secara tidak sadar, dunia sedang menuntun kita ke dalam kebinasaan. Tapi Yesus Kristus berkata bahwa ada tubuh jasmani dan ada juga tubuh surgawi. 1 Korintus 15 ayat yang ke-40 berkata, "Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi." Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki tubuh yang terkutuk, tubuh yang cocok untuk kehidupan di dunia, yaitu tubuh duniawi. Tapi Tuhan Yesus, yaitu Adam terakhir yang akan memberikan tubuh surgawi. 1 Korintus 15 ayat ke-44 sampai 45 berkata, "Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan." Tubuh duniawi terbuat dari debu dan tanah, tapi suatu saat akan diganti dengan tubuh kekalan yang berasal dari kerajaan surga. Tubuh surgawi ini sering disebut tubuh kemuliaan atau tubuh roh. Bukan seperti arwah gentayangan yang hanya menampakkan bayang-bayang saja, tapi tubuh seperti tubuh kita saat ini. Contoh yang paling mudah adalah saat penampakan Musa dan Elia di gunung bersama Tuhan Yesus. Tubuh ini secara kasat mata sama persis seperti tubuh kita saat ini, tapi memiliki keunikan, yaitu tubuh kekal yang tidak dapat binasa. Tuhan Yesus Kristus sendiri memberikan contoh nyata dengan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia bahkan menunjukkan tubuhnya yang punya bekas luka dan dia makan dan minum. Tapi dia bisa berpindah tempat dalam sekejap. Hal ini adalah pengharapan bagi setiap orang percaya bahwa kita semua akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Wahyu 3 ayat yang kelima berkata, "Siapa yang menang, kepadanya akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya." Tubuh kita ini seperti pakaian. Pakaian ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan saat kita diangkat di awan-awan. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan tubuh yang baru. 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 sampai 53 berkata, "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Kita yang diangkat mendapatkan tubuh kemuliaan, sementara manusia yang di bumi harus berjuang 7 tahun sampai masa kesusahan besar selesai dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Inilah saat di mana tubuh manusia yang masih bertahan mendapatkan anugerah sekali lagi untuk memiliki umur yang panjang. Orang-orang akan hidup ratusan tahun, bahkan sampai 1000 tahun lamanya. Di akhir masa 1000 tahun, semua orang akan dibangkitkan untuk dihakimi.
Sebagian untuk menerima tubuh yang kekal, tapi untuk dilemparkan ke dalam api yang tak terpadamkan. Inilah kematian yang kedua. Sedangkan setiap orang percaya yang setia sampai akhir akan menerima upah dan hidup kekal di langit baru, bumi baru di kota Yerusalem bersama dengan kemuliaan Bapa. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita telah bangkit dan mengalahkan maut, sehingga kita dapat bersorak kemenangan. Karena maut telah dikalahkan, tinggallah kita dalam sukacita kedamaian kekal dalam tubuh sempurna, yaitu tubuh kekekalan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah.